Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesainya aliyah, sebelum saya mendaftar ke Tamtama Angkatan Udara, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa sekolah agama, sekolah pesantren tidak bisa menjadikan apa-apa. Dan itu menjadi bumerang bagi orang-orang tua yang anak-anaknya mau disekolahkan di agama atau mau disekolahkan di pesantren. Dan itu mau saya buktikan. Setelah mendengar berita itu dari kampung, seluruhnya menyebar bahwa tidak selamanya harus dari STM dan tidak selamanya harus dari elektronik, tidak selamanya SMA penerbangan harus dari negeri. Saya dari aliyah swasta, saya bisa buktikan bahwa sekarang saya bisa menyandang pangkat. Setelah selesai dari Solo, saya melanjutkan ke Surabaya, melanjutkan ke Jogja, terus ke Jakarta, juga ke Tangerang, ke Bandung. Saya mendapatkan penempatan di Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah. Dalam pemikiran saya, apakah ada masjid nanti di Medan? Dan apakah kita bisa sholat nanti di Medan? Karena semasa kecil kita berpikiran bahwa Medan adalah, mohon maaf, termasuk rata-rata orang Nasrani dan rata-rata di sana tempat mafia. Nah, itu terkenalnya di luar daerah Medan. Medan adalah tempat mafia. Saya termasuk di situ agak bimbang. Tapi alhamdulillah, masya Allah, setelah sampai di Medan, begitu keakrabannya dari masing-masing umat, dari masing-masing kalangan, dari masing-masing golongan, alhamdulillah saya betah. Tadi saya punya kesimpulan, kenapa saya nggak nyari orang rumah, atau nyari istri, atau nyari pendamping saya dari orang Medan. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan saya dari mulai Jawa, Kalimantan, dan masuk ke Jawa lagi pendidikan, sampai masuk ke Sumatera Utara, tentunya banyak liku. Dan disinilah saya bermuara. Bermuara dalam arti kata saya mendapatkan tambatan hidup saya. Saya mendapatkan naungan yang berbeda. Saya mendapatkan istilahnya kepercayaan jadi seorang imam yang betul-betul seorang imam. Yang sekarang akan saya bawa dalam arti kata kejalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Allah dalam firman-Nya, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Itu yang akan saya pegang. Setelah saya berumah tangga, alhamdulillah, istri saya dan orang tua berkarir atau bekerja di bidang usaha. Dan usaha tersebut termasuk ini sekarang yang saya geluti, itu awal mulanya sebenarnya penerusan dari orang tua saya atau mertua saya. Dulunya kecil, dulunya cuma buka sore dari mulai jam 5 sampai jam 12 malam. Saya punya berpikiran kenapa nggak kita majukan, dalam arti kata kenapa nggak kita lebih besarkan lagi. Dulu cuma sekedar nasi goreng, cuma sekedar ayam goreng, saya naikkan menjadi ikan bakar, saya naikkan menjadi seafood, dan sekarang banyak menu-menu lain yang kita sajikan. Dan itu semua ide dari saya, karena saya termasuk orangnya suka kuliner. Dalam arti kata, saya juga suka mencicipi, saya juga mencoba tempat-tempat yang mana yang bagus, tempat-tempat mana yang sangat bisa kita contoh untuk bisa kita bawa ke tempat kita. Demikian pemirsa, sedikit tentang pribadi saya dan mudah-mudahan menjadi inspirasi. Intinya apa? Jadi kita hidup, jalanilah sesuai dengan kehendak Allah. Yang penting kita masih dari Allah, yang penting kita masih bisa melaksanakan apa yang diberitakan Allah, apa yang dilarang kita tinggalkan jauh-jauh. Insya Allah, Allah akan menuntun kita dengan sendirinya. Allah akan menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya di mana tempat kita itu berada. Contohnya, kayak sekarang saya yang berbicara di depan hadirin sekalian. Bukan dari kalangan bawah, bukan dari kalangan atas, dan bukan dari kalangan orang yang berada. Alhamdulillah, saya sekarang bisa berbicara sebagai motivasi kepada pemirsa sekalian, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita punya kemauan. Apa kata Allah? Man jadda wajada.
Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan berhasil. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan memetik hasilnya. Yang jelas, selama kita masih di jalan Allah, Allah akan membimbing kita. Pesan saya yang terakhir untuk anak-anak atau untuk adik-adik saya dan untuk rekan-rekan dan termasuk orang tua. Saya juga termasuk orang tua karena apa? Saya juga sekarang udah memiliki anak yang kuliah, yang SD, dan kebetulan yang masih taman kanak-kanak. Jangan kendor untuk menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah agama. Karena apa? Sekarang musimnya adalah musim pertempuran elektronik. Bekalilah anak-anak kita dengan agama yang kuat. Bekalilah anak-anak kita dengan pesantren, dengan sekolah agama. Karena apa? Sebelum kita terlanjur, sebelum kita menyesal setelah dia besar, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita. Karena apa? Zamannya sekarang udah berbeda seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu masih manut, masih ngikut. Kalau zaman sekarang, andai kata anak itu udah pegang handphone dan lain sebagainya, yang setara dengan itu tanpa kita awasi, hati-hatilah, ingat, berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Kepada anak-anak santri, anak-anak pesantren, lanjutkanlah perjuanganmu. Lanjutkanlah perjuangan adik-adik dan anak-anak sekalian. Karena apa? Contoh yang baik kita ambil dan contoh yang tidak baik kita buang. Sementara itu, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini yang dapat saya berikan sebagai motivasi, tentunya kita tidak akan bisa melemahkan atau tidak bisa kita lemahkan semangat kita untuk tetap belajar agama. Dan pelajaran agama itu tidak menghalangi kita untuk menjadi seorang apapun, termasuk menjadi pejabat, termasuk menjadi orang biasa, termasuk menjadi usahawan, dan lain sebagainya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.